Indonesia diminta bersikap sangat hati-hati dalam menyikapi keikutsertaannya di Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Langkah diplomatik ini dinilai mengandung resiko, terutama jika dimanfaatkan untuk melegitimasi ambisi Trump dalam mengendalikan arah tatanan global. Sejumlah pengamat menilai, tanpa sikap yang jelas dan konsisten, Indonesia berpotensi terjebak dalam tanda kutip posisi serba salah di tengah dinamika geopolitik dunia yang semakin tidak menentu. Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ali Munhanif menilai pemerintah Indonesia perlu mencermati secara serius perkembangan geopolitik global pasca pembentukan Dewan Perdamaian tersebut. Menurutnya, komunikasi aktif dengan negara-negara yang sejak awal menentang pembentukan dewan ini menjadi langkah penting agar kepentingan Indonesia dalam kerjasama multilateral tidak terganggu. Ali menekankan, Indonesia harus berpegang pada tujuan awal pembentukan Dewan Perdamaian, yakni penyelesaian konflik dan rekonstruksi Gaza. Selama dewan ini tetap berada dalam koridor tersebut, keterlibatan Indonesia masih bisa dibenarkan. Namun, jika arah dewan mulai bergeser ke isu-isu konflik global lainnya, Indonesia perlu segera bersikap tegas. Selain Indonesia, 7 negara lain juga bergabung dalam Dewan Perdamaian, yakni Arab Saudi, Qatar, Turkiye, Mesir, Yordania, Pakistan, dan Uni Emirat Arab. Dalam pernyataan bersama, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyebutkan bahwa para menteri luar negeri dari 8 negara tersebut sepakat mendukung inisiatif perdamaian yang digagas Donald Trump, khususnya terkait konflik Gaza. Meski begitu, Ali Munhanif mengingatkan bahwa setiap keputusan internasional selalu memiliki sisi positif dan negatif. Di tengah ketidakpastian global saat ini, Indonesia tidak bisa hanya melihat manfaat jangka pendek, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak yang lebih luas bagi posisi diplomatiknya. Ali menilai, keputusan bergabung dengan Dewan Perdamaian tidak boleh menempatkan Indonesia dalam dilema antara komitmen politik dan kepentingan ekonominya. Indonesia selama ini aktif menjalin berbagai fakta ekonomi dan kerjasama multilateral, termasuk dengan negara-negara Eropa. Sementara itu, banyak negara Eropa secara terbuka menentang pembentukan Dewan Perdamaian dan diperkirakan akan mengambil jarak dengan negara-negara yang memilih bergabung. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi hubungan Indonesia dengan mitra strategisnya. Ali juga menyoroti kemungkinan bahwa Trump tidak akan berhenti pada isu Gaza. Ia memprediksi Dewan Perdamaian bisa saja digunakan untuk mendominasi penyelesaian konflik lain seperti di Taiwan dan Ukraina. Pandangan serupa disampaikan pakar Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Mahmudi. Menurutnya, Indonesia perlu memastikan status Dewan Perdamaian tersebut apakah bersifat sementara atau permanen. Jika dewan ini hanya bersifat sementara dan fokus pada Gaza, Yon menilai peran Indonesia justru bisa menjadi lebih signifikan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat Palestina. Kehadiran Indonesia bersama negara-negara Timur Tengah dinilai penting untuk memastikan penyelesaian konflik tidak sepenuhnya ditentukan oleh Israel dan Amerika Serikat. Namun, Yon mengingatkan bahaya jika Dewan Perdamaian berkembang menjadi lembaga permanen. Dalam skenario tersebut, Dewan ini berpotensi menjadi alat legitimasi bagi gagasan Trump untuk mengendalikan dunia sesuai kepentingan Amerika Serikat. Ia menilai jika Dewan Perdamaian justru menjadi semacam tudingan atau antitesis dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka hal itu patut dikritisi. Terlebih, Trump selama ini dikenal kerap menunjukkan ketidakpuasan terhadap PBB dan meragukan kemampuannya dalam menjaga perdamaian dunia. Ketegangan global juga dikhawatirkan meningkat seiring ancaman Trump untuk mengenakan tarif perdagangan lebih tinggi terhadap negara-negara yang menolak bergabung dengan Dewan Perdamaian. Jika tekanan ini terus berlanjut, rivalitas antara Dewan Perdamaian dan PBB berpotensi semakin menguat. Yon menegaskan, upaya mewujudkan perdamaian dunia seharusnya ditempuh melalui diplomasi dan kesepakatan bersama,
bukan lewat pendekatan sepihak yang didorong oleh kepentingan satu pihak semata.